sesuai dengan kemauan ad-duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi yang disebut dengan menyebut ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya, dengan menyebut mengingat nikmat yang diberikannya adalah gunakan nikmat itu sesuai dengan kemauan yang memberi. Begitu. Ingat itu, jangan lalai. Jangan lupa begitu dikasih nikmat, gunakan seperti kemauannya sendiri. Bukan begitu. Ya, oke ya, Pak Ahmadi. Itu yang disebut dengan la azidannak, gitu. Jadi nanti Allah tambah zidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Itu yang disebut bersyukur. Makanya di sini kalimatnya as-sana'u 'alal muhsini. Jadi bentuk. Assalamualaikum, santun pagi. Oke, Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Ji, alhamdulillah ya, sehat selalu. Fatimah ya, mudah-mudahan. Justina Sakri hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Oke, Ipa hadir. Apa ini? Tajida. Tajida. Mana tajida? Malam tak ngaji ya Ustadz. Iya. Iya Bu ya, belum ya, belum siap. Oke, sayanya masih banyak yang dikerjakan ya. Oke. Nah Krisna kemarin libur Ustaz. Bukan libur sebetulnya, saya berhalangan. Jadi meliburkan diri ya, tidak kekejar waktunya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Oke. Dengan Bu Un Citerep. Oh Bu Un ya. Mudah-mudahan istiqomah Bu Un Citerep. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, nanti kita boleh tanya-tanya lagi ya tentang syukur tadi. Oke. Jadi yang ketiganya itu adalah syukur. Dan yang keempatnya adalah wassobru. Nah ini wassobru. Wassobru, wawunya atop, as-sobru ma'tuf. Ya, dari ma'tuf alaihnya boleh asyukru, boleh juga al-haya'u, boleh juga at-taqwa. Begitu ya. Oke. Apa itu sabar? Nah, ini sering ya kalimat sabar ya. Yakin, terima kasih Pak. Yakin M Nur ya. Terima kasih. Oke, Anis Aufa, terima kasih juga Banten ya, Anis Aufa Banten. Oke. Kemudian Ibnu, terima kasih. Black juga ikut gabung ya. Oke. Wassobru. Apa itu sabar? Nah, wahua. Ini huwanya domir munfasih bila di awal jadi mubtada. Yakin, terima kasih. Maka depannya dibaca khobar ya. Tarku. Nah ini dibaca khobar. Pak Asep Siregar, terima kasih ya. Tarku. Ini khobar yang dirofakan dengan domah wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca asyakwa. Ini asyakwa adalah mudhof ilaih. Ya. Kelapa nunggal hadir Ustaz Rahman ya. Pak Rahman kelapa nunggal. Oke. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Oke, Medi. Oke. Ikut gabung juga. Oke. Jadi syakwa mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Oke. Pak Nana Juhana Kuningan hadir. Oke, sip ya. Udah istiqomah nih. Assalamualaikum, hadir support dari Malaysia. Semoga direstui. Amin ya. Terima kasih. AC ya. Namanya AC. Oke. Di Purwakarta, belah durian. Oke, lanjut ya. Oke. Lombok hadir ya. Pikik ya, Pikik 06. Lombok ya. Oke. Murid saya juga banyak yang dari Lombok ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Tarku syakwa tadi ya. Jadi kenapa dibaca tarku? Khobar dari lafad huwa. Wa huwa mudhof, asyakwa mudhof ilaih. Nah, jadi sabar itu apa? Sabar itu adalah tarkus syakwa. Tinggal keluhan. Maksudnya tinggal keluhan, meninggalkan keluhan. Ya, sudah tidak mengeluh.
Min, nah ini minnya huruf jar, maka depannya dibaca alami. Dibaca alami bisa menjadi mudhof karena tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Ini alif lamnya asli ya, bukan tempelan. Jadi min alami. Wa huwa mudhof, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Balwa. Alamil balwa. Ini balwa mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar ya. Min alamil balwa. Jadi min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Linya huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka depannya ta'ala adalah kalimat i'tirodiyah. Oke, tarku itu kalimat apa, Bang? Ya, ini tarku bentuk masdar ya. Ini namanya bentuk masdar. Ya, coba kita lihat rumusnya. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lun ya. Kalau di rumus saya pakainya fa'lun ya, tetap semuanya rofa dulu ya. Nah, bentar saya cari dulu. Itu bentuk masdar. Waduh, ini kok hilang ya? Waduh. Ada yang make nih. Oh, enggak ada. Ya. Bentuk enggak ada. Kayaknya ada yang make. Bentar. Wah, ini ada yang make. Oke, nanti ya. Oke. Jadi ini bentuk masdar tarku ya. Asalnya taroka, taroka yajruku tarkun gitu. Ya. Dia menjadi khobar maka dibaca rofa. Nah, karena tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka dia bisa diidofakan ke sini. Bisa menjadi idofah kata majemuk. Asyakwanya adalah mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Oke, jadi apa itu sabar? Sabar itu adalah meninggalkan keluhan. Min alamil balwa. Dari pedihnya cobaan. Dari pedihnya cobaan. Li ghairillahi. Kepada selain Allah Ta'ala. Gitu. Jadi dia sudah mampu meninggalkan keluhan. Dari pedihnya cobaan kepada selain Allah Ta'ala. Tuh, misalkan dia ngeluh kepada manusia, gitu, ngeluh kepada orang lain, gitu ya. Pak Rasif, terima kasih ya, mudah-mudahan berkah. Gitu. Jadi ketika dia sudah mampu meninggalkan keluhan pada makhluk, maka itulah sabar. Gitu. Lalu boleh mengeluhnya kepada siapa? Nah, ini yang harus diberesin ya. Artinya yang harus kita tertibkan. Jadi tidak boleh mengeluh kepada manusia, kepada makhluk gitu ya. Oh ya, ini punten Kang request kitab Nahwu, ntar kalau udah beres kitab ini bisa. Ya, udah beres ya. Oke, udah. Maksudnya beres kitabnya apa beres kajiannya ya? Kalau kitabnya buku nahwunya alhamdulillah sekarang sudah ada ya. Nahwu sorobnya sudah jadi, tinggal bagaimana cara untuk nyampe kepada yang berhajat. Nah, gitu aja. Oke, lanjut. Jadi mengeluh, dia sudah bisa meninggalkan keluhan dari pedihnya cobaan kepada selain Allah. Jadi dia sudah tidak mengeluh kepada makhluk ya. Lalu dia mengeluh kepada Allah. Nah, begitu itu pertanyaannya. Nah, di sini oke Pak Usman nanti ya kita itu di inbox aja nanti informasinya. Oke. Nah, di sini lanjutannya ada kalimat nah, apa ini bacanya ini gitu kan? Bagaimana cara bacanya ini gitu. Nah, kita lihat di sini lihat hurufnya ini ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5. Berarti aslinya 3. Jadi ini ada di mazid 2 rumusnya.
Jadi rumusnya ada di mazid 2. Kenapa disebut mazid 2? Karena tambahan 2 huruf. Begitu ya. Jadi kalau mazid 2 itu tambahan 2 huruf. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada infa'ala. Nah, infa'ala yanfa'ilu. Ini mazid 2 namanya. Mana mazidnya? Alif nun sebelum fafi'il ya. Jadi yang disebut mazid itu tambahan. Ya, tambahan setelah huruf pokok. Huruf pokoknya tuh fafi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi ketika kita melihat ada huruf selain fafi'il, ain fi'il, lam fi'il, itu namanya huruf tambahan. Itu namanya mazid. Dan ini namanya mazid 2 ya. Infa'ala. Maka dibaca fi'il mudhari'nya yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Begitu ya. Maka kita lihat di sini. Nah ini. Maka ini bacanya apa? Yan baghiyu. Gitu ya. Yan baghiyu. Itu masih mentah ya. Yan baghiyu. Nah, karena iya itu adalah huruf ilat. Ini iyanya huruf ilat. Maka tidak boleh berharokat ya. Maka kita lihat rumus berikutnya. Di sini ada injala. Ya, injala. Nah, kita lihat babnya. Nah, babnya ini adalah infa'ala. Tadi kan ya, sama kan? Infa'ala yanfa'ilu. Nah, berhubung ada huruf ilat, maka menjadi injala. Maka fi'il mudhari'nya menjadi yanjali. Yanjali. Nah, injala, yanjali. Ahmad Haidar, terima kasih. Yanjali ya, diingat, maka ini dibaca yanbaghi. Begitu. Yanbaghi ini fi'il mudhari. Fi'il madinya berarti injala. Ini lihat. Injala yanjali. Yanbaghi berarti inbagho. Begitu. Inbagho yanbaghi. Begitu ya. Oke. Berarti ini bacanya yanbaghi. Kalau dibaca yanbaghi, ini berarti belum ada fa'ilnya. Ya. Fi'il mudhari, domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa fa'il ya. Maka kalau ketemu isim di depan, maka dia menjadi fa'ilnya. Kebetulan di sini ketemunya lana. Lah huruf jar, naknya domir mutasil sebagai majrur. Nah di sini ada an masdariyah. Nah ini an masdariyah inilah yang mentakwil fi'il menjadi isim. Gitu. Maka dia akan menjadi isim yang rofa. Karena yanbaghi membutuhkan isim yang rofa sebagai fa'il. Ya, maka jadi an huruf masdariyah ini dibacanya nad'u. Nah, ketika dimasuki an ini menasabkan fi'il mudhari, maka dibaca nad'uwa. Begitu ya. Ini ngambil rumusnya dari mana? Nah, di sini ada lafad di contoh di sorop saya. Nah, di sini ada ghoza. Ghoza ini ada huruf ilatnya ya, yaitu alif ini. Ingat ya, huruf ilat itu alif, iya, wawo. Nah, ghoza, yaghzu. Yaghzu. Ghoza, yaghzu. Begitu ya. Coba lihat di sini tadi. Nah, ini jadinya nad'u. Berarti gini. Nah, ini tadi mana? Yaghzu, ini domirnya huwa. Karena awalnya iya. Kalau domirnya nahnu, iyanya diganti nun. Maka menjadi naghzu. Gitu ya. Naghzu. Oke. Berarti ini bacanya nad'u. Maka fi'il madinya, kita lihat di sini rumusnya. Ghoza yaghzu. Kalau di sini dibaca yaghzu, fi'il madinya ghoza. Kalau di sini bacanya naghzu, nad'u, ini, maka fi'il madinya menjadi da'a. Gitu ya. Da'a yad'u. Kalau domirnya nahnu menjadi nad'u. Kalau dimasuki an, maka menjadi nad'uwa. Nah, begitu bacanya ya. Jadi dibaca nad'uwa fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Begitu, dengan fa'ilnya nahnu. Sebagai silah masdariyah
ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yanbaghi. Nah, begitu jadinya. Ya. Nyambung ya? Nyambung apa pusing? Nah, saya ulang ya. Jadi kalau di i'rab pakai bahasa Indonesia, yanbaghi fi'il mudhari'. La-nya huruf jar, na-nya domir mutasil sebagai majrur. An huruf masdariyah. Nad'uwa fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya nahnu sebagai silah. Masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yanbaghi. Nah begitu. Ya, jadi artinya apa? Gitu kan? Yanbaghi itu artinya layak. Seyogianya. Gitu kan? Dan seyogianya lana untuk kami an yada'uwa. Kami berdoa. Begitu. Kami berdoa bidu'ai. Nah ini binya huruf jar. Du'ai majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Tamimi. Nah ini mudhaf ilaih. Ya, yang dijerkan dengan kasroh. Ya, ad-dari. Ini mudhaf ilaih. Ada juga dibaca tamimin ya, putus di sini baru ad-dari. Nah begitu ya. Nah ini di sini bacanya ibni. Kenapa ibni? Karena dia badal. Ya, badal dari mubdal minhunya adalah tamimi. Ya. Jadi tamimi dari itu siapa? Ibni. Anaknya Habibilladzi. Nah, Habibin. Putus ya. Habibi. Jadi anaknya dari Habib. Gitu. Jadi saya ulang. Jadi tadi kan di sini diajarkan tidak boleh mengeluh ya. Tarkus syakwa. Ya. Jadi sabar itu dia sudah mampu meninggalkan keluhan min alamil balwa. Dari pedihnya cobaan li ghairillahi ta'ala. Kepada selain Allah. Seyogianya, begitu kan. Seyogianya untuk kami berdoa. Nah, ini kami berdoa itu fa'il dari yang bagi ya. Kami berdoa seyogianya untuk kami gitu. Dengan doa seperti apa? Bidoa itamim dari bni Habibi. Jadi dengan doanya Tamim ad-Dari bin Habib. Gitu. Jadi yang dipakai itu doanya Tamim ad-Dari bin Habib. Nah, siapa beliau gitu kan? Nah, ini allazi. Nah, ini isi mausul ya. Isi mausulnya sebagai naat. Mensifati Tamim. Ya, Tamim itu siapa sih gitu kan? Doa Tamim tuh doa yang seperti apa gitu. Nah, kebetulan di sini dijelaskan allazi yang. Nah, ini isi mausul. Ya, isi mausulnya sebagai naat, maka butuh silah. Nah, ini dibaca silah. Ini dibacanya allama. Pakai tasdid ya. Ini majid 1. Jadi bacanya allama. Nah, gitu ya. Ingat majid 1 itu bab yang pertamanya pakai tasdid. Kita lihat di sini. Nah, ini allama. Ya, jadi bacanya allama. Ya. Allama. Mengajarkan. Nah, diartikannya mengajarkan. Jadi allama telah mengajarkan hu kepadanya. Nyanya kembali ke tamim. Ya. Telah mengajarkan. Telah mengajarkan doa ya. Hu-nya itu kembali ke doa. Doa ya. Telah mengajarkan doa iyahu kepadanya. Nyanya itu tamim ya. Siapa yang mengajarkan? Nah, di sini makanya dibaca fa'il. Sayyidu. Ya, dibacanya sayyidu. Kenapa dibaca sayyidu? Fa'il dari allama. Wa huwa mudhaf. Nah, domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ya. Sayyiduna. Nah, Tuhan kami. Nah, siapa Tuhan kami? Maka ini dibaca badal dari sayyidu. Tadi bacanya sayyidu rofa. Kenapa rofa? Karena fa'il dari allama. Maka dibaca khadiru. Khadir itu Nabi Khidir.
alaihis salamu ya. Alanya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur, alaihi sebagai khobar muqaddam, assalamu mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah. Maka alaihi salamu ini namanya kalimat i'tirodiyah ya, dari khodiru gitu ya. Jadi sayyiduna al-khodiru alaihi salamu. Jadi doa tamim itu doa yang bagaimana sih gitu kan? Alladzi 'allamahu iyyahu sayyidunal khadiru alaihi salam. Jadi doa yang begitu 'allama telah mengajarkannya iyyahu kepada Tamim siapa? Sayyiduna al-khadiru alaihi salam. Tuhan kami Nabi Khidir alaihi salam. Tuh gitu. Jadi Tamim ini pernah diajarkan doa oleh Nabi Khidir. Kapan? Nah gitu kan. Kapan? Nah di sini ada inda. Nah ini. Inda ini zorof. Kata setelah zorof mudof ilaih. Maka dibaca depannya ruju'i. Nah, ingat rumusnya ya. Jadi kata setelah zorof itu dibaca mudof ilaih. Jadi inda ruju'i. Wahuwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Inda ruju'i, ketika pulangnya, kembalinya, boleh gitu ya. Minal ardi sufla, dari tanah yang bawah. Gitu. Dari tanah yang bawah. Jadi Tamim ini pernah masuk ke tanah yang bawah, begitu. Bisa babi, nah ini binya huruf jar, sababi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca akhzi, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al jinni, jin, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bisa babi akhzil jinni, sebab dibawanya jin, sebab dibawa oleh jin. Iyahu. Nah ini iyahu ini isim yang nasab ya. Ini bentuk domir munfasil isim yang nasab. Nah, jadi iyahu ini domir munfasil isim yang nasab. Jadi ini nasab. Sebagai apa kalau dia nasab? Sebagai maf'ul bi dari bentuk masdar. Nah, ini bentuk masdarnya akhzi. Jadi kalau ada bentuk masdar ketemu isim, maka boleh dibaca nasab sebagai maf'ul bih dan boleh dibaca rofa sebagai fa'il. Ini kebetulan lebih tepat menjadi maf'ul bih gitu. Jadi sebab jin telah mengambil dia gitu. Jadi dia ditarik oleh jin masuk ke dalam tanah gitu. Mungkin maknanya ke dalam laut ya. Karena bertemunya dengan Nabi Khidir. Begitu. Beliau ada di sana ya. Nah itu. Ilal madinati syarifati. Ke Madinah yang mulia. Gitu. Jadi Tamim ini maknanya dia mendapat doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika dia pulang gitu ya. Ketika dia pulang atau kembali dari tanah yang bawah sebab diambil oleh jin, begitu maksudnya. Nah, pulang ke Madinah gitu ya, ke Madinah Asy-Syarifah. Begitu. Wahua, dan dianya adalah doa. Hadza ini. Nah, ini huwanya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada, maka hadza isim isarohnya menjadi khobar. Ya, mana doanya? Nah, begitu ya. Jadi di sini diajarkan bahwa kita harus sabar. Dan sabar itu tanda iman. Kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak termasuk beriman. Nah, sabar itu bagaimana? Sabar itu mampu meninggalkan keluhan dari pedihnya cobaan kepada selain Allah. Jadi dia tidak mengeluh kepada selain Allah. Sepantasnya, nah gitu, untuk kami berdoa, begitu. Jadi kita boleh ke Allah ketika kita mendapatkan cobaan, ya.
min alamil balwa, dari pedihnya cobaan, maka kita ke Allah. Ke Allahnya bukan bercerita tentang nasib dirinya, tetapi diperintah untuk berdoa. Nah, makanya di sini ada yan bagilana an nad'uwa bidu'ai tamimid dari gitu. Tamimid dari bani habibi. Nah, gitu. Jadi kita diperintah untuk layaknya itu kita berdoa, bukan mengeluh. Bukan mengeluh kepada manusia, bukan mengeluh kepada Allah, tetapi diajarkan untuk berdoa. Itulah orang yang sabar. Nah, bagaimana doanya? Nah, ini doanya Tamim yang diajarkan oleh Sayyidina Nabi Khidir alaihi salam, gitu ya. Dan ini doanya. Nah, mana doanya nih? Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Tamim. Dan kita ketika mendapatkan cobaan dari Allah, maka jangan sekali-kali bercerita kepada Allah. Jangan sekali-kali mengeluh kepada Allah. Berarti dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka bacalah doa ini. Nah, ini yang diajarkan. Ya. Makanya tadi kalimatnya ingat, seyogianya, sepantasnya. Kalau orang beriman tidak bercerita, tetapi an-nad'uwa bidu'ai tamimid dari. Nah, begitu ya. Oke, kita bahas doanya. Begitu, kita bahas doanya. Oke, kita sapa dulu biar tidak terlalu tegang. Ini kayaknya tegang banget. Oke. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Zulkaini, oke. Arza, oke, sudah bergabung. Lawak Harno juga. Arza, oke. Ipeh ya, Ipeh juga sering muncul nih di komentar VT saya ya. Alhamdulillah. Ipeh ya. Asad ya, Assalamualaikum Ustaz. Oke, beberapa komentar di live. Oke. Kemudian Lisa, Assalamualaikum, Majalengka hadir Ustaz. Lisa Majalengka juga ya, kayak Teh Mimin ya. Oke. Pekanbaru, Alhamdulillah, lawak klub Pekanbaru. Aljin sebagai apa Ustaz? Oh, Aljin sebagai apa? Oke, tadi ya. Nah, tadi di sini Aljin adalah mudhof ilaih. Coba. Nah, ini mudhof ilaih. Akhzil jinni. Bi huruf jar sababi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Akhzi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al jinni maka dibaca ngejer. Ya, jadi al jinninya adalah mudhof ilaih. Oke. Lawak penjelasannya enak kali ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Lawak klub istiqomah ya. Mudah-mudahan. Waduh, alumni mana Kang? Aduh. Alumni IAIN. Oke, lanjut ya. Pak Manain hadir juga alhamdulillah ya. Izin gabung Ustadz. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lawak klub ya, mudah-mudahan istiqomah. Warna-warni juga hadir ini. Erma Baking. Erma apa Erna? Erna ya. Oke. Ini assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, kelewat tadi ya Erna, mau dibaca kelewat. Oke, baca sampai habis dulu Bang. Oh, iya. Oke, tadi udah habis ya, tinggal doa ini. Oke, tinggal doa. Oke, Usman, Ustadz nomor HP-nya. Oke, Pak Usman dulu ya, Pak Usman dulu. Nanti saya tinggal nyambungin ya. Oke. Tinggal di mana Kang? Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Lawak klub subhanallah. Ngopi dulu santai, Masya Allah. Aduh, saya lagi nggak ngopi nih. Lawak nggak ngopi nih. Oke, lanjut. Kita bahas doanya ya. Jadi kita yang diperbolehkan ingat doa ya. Bukan mengeluh kepada Allah, bukan cerita kepada Allah. Karena yang buat cerita kita adalah Allah. Jadi kalau kita cerita kepada Allah, nah bagaimana dengan Allah itu sami'un? Allah maha mendengar. Alimun, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Nah, gitu.
Jadi tidak usah bercerita, justru kita diajarkan untuk berdoa. Nah, ini doanya. Allahumma. Nah, ini Allahumma ini kalau diartikan ya Allah ya. Ini Allahunya adalah munada yang dipanggil. Nah, ini emaknya adalah huruf nida. Nah, ini huruf nida kalau emak disimpan di akhir ya. Jadi tidak ya Allahu, tetapi Allahumma. Jadi huruf nidanya di akhir, tidak mallahu, tetapi Allahumma. Gitu ya. Oke, ini dibaca fi'il amar. Fi'il amar. Bagaimana bacanya? Nah itu. Bagaimana bacanya? Kita lihat fi'il amarnya. Ini majid 1 ya. Majid 1 kita lihat di sini. Nah, ini fa'ala, yufa'ilu, taf'ilun, mufa'alun, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il. Ini fi'il amar. Fa'il. Nah begitu ya. Jadi bacanya fa'il. Kita lihat. Maka bacanya apa? Qanni. Begitu. Qanni baru nah. Ini nanya domir mutasil. Domir mutasil kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Qanni fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Ya. Fa'il anta dari mana gitu misalkan masih bertanya juga. Kalau fi'il amar akhirannya sukun maka domirnya anta. Lihat ini. Ini fi'il amar akhirannya sukun. Nah ini. Maka domirnya anta. Kita lihat di sini domirnya. Nah ini. Tuh. Jadi kalau sukun ini domirnya anta. Oke ya. Jadi bacanya qanni. Qanni. Nah. Engkau cukupkan kami. Engkau qanaahkan kami. Begitu jadinya. Allahumma qanni'na. Gitu. Engkau qanaahkan kami bima. Ini bi-nya huruf cer, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Maka depannya dibaca sebagai silahnya. Ini berarti kalimat. Nah, kalimat. Ini dibacanya, ini ada 2 kata ya. Yang kita kenal adalah na. Maka depannya dibaca fi'il madi. Ya, fi'il madi itu mempunyai akhiran. Nah, ini akhirannya ta. Rozak tana begitu. Rozak ta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Nah, domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi rozak tana ini adalah silah mausul dari ma. Begitu ya. Silah mausul dari ma. Jadi bima rozak tanah ini aslinya cuma jer dan majrur. Nah, jadi kalau diartikan Allahumma ya Allah qanni'. Nah, engkau qanaahkan kami bima dengan sesuatu yang rozak tanah engkau telah rizkikan kepada kami. Jadi kita berdoa kepada Allah, engkau qanaahkan kami. Ya, qanaah itu merasa cukup ya. Engkau cukupkan kami begitu. Bima rozaktana dengan sesuatu yang engkau telah rizkikan kepada kami. Jadi orang qanaah itu tidak bisa dengan kehendak sendiri. Harus kita pinta. Gitu. Arti pinta kita harus berdoa kepada Allah agar kita bisa qanaah. Dan ingat bahwa qanaah itu aromanya semerbak. Aroma qanaah itu tercium oleh kekayaan dan kedudukan. Jadi barang siapa yang ingin kekayaan dan ingin punya kedudukan, maka qanaahlah. Karena qanaah itu yang membuat dirinya menjadi kaya dan punya kedudukan. Karena qanaah itu aromanya semerbak wangi tercium oleh kekayaan dan kedudukan. Ingat ya, waktu kemarin pernah saya jelaskan tentang qanaah. Bahwa qanaah itu adalah aromanya sangat wangi. Karena kekayaan dan kedudukan itu dialah yang mencari. Dia yang mencari, bukan kita mencari kekayaan. Tetapi kekayaanlah yang mencari orang qanaah. Nanti keduanya akan merasa nyaman berada di sisinya. Dan ternyata qanaah itu harus dipinta dengan cara berdoa. Allahumma qanni'na bima rozaktana. Begitu. Ini doa yang diajarkan
Nabi Khidir kepada Tamim. Nah, begitu kan? Oke, kita hafalkan ya. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Begitu. Jadi ya Allah, qanni'na, engkau qanaahkan kami. Gitu, Pak Delan, terima kasih. Bima razaqtana, dengan sesuatu yang engkau telah rizkikan kepada kami. Jadi apapun yang sudah kita terima, kita belajar merasa cukup. Itulah qani'na. Oke, ya. Kita tidak akan bisa merasa cukup kalau kita tidak diberi sikap qanaah oleh Allah. Makanya ayo kita berdoa. Allahumma qani'na bima razaqtana. Oke ya, satu. Kemudian yang kedua, ini wawunya atop. Wawunya atop, maka depannya dibaca maktuf. Ya. Depannya dibaca maktuf. Dengan maktuf alaihnya, lanjutannya ini. Nah, ini. Maktuf alaihnya ini. Berarti fi'il amar ya. Fi'il amar. Nah, ini berarti dibaca fi'il amar karena wawunya atop. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat rumusnya. Nah, rumusnya di sini ada alif ya. Maka kita lihat di sini. Nah, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alun. Muf'alun, muf'ilun, muf'alun, af'il. Ini fi'il amarnya. Jadi af'il. Ya. Maka kita baca af'il. Berarti apa bacanya? Aksim. Begitu. Aksim. Nah, begitu. Jadi aksim fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Ingat kalau fi'il amar akhirnya sukun, dia menyimpan domir anta. Jadi aksim fi'il amar dengan fa'ilnya anta, na, domir mutasil sebagai maf'ul bih. Aksim itu maksum. Apa itu maksum? Terjaga ya. Nabi itu maksum. Terjaga dari perbuatan dosa. Terpelihara dari perbuatan dosa. Jadi aksim, engkau peliharalah kami. Gitu jadinya. Jadi wa aksimna, dan engkau peliharalah kami min. Ini minnya huruf jar, maka depannya dibaca majrur. Ya, tapi ini bacanya haitsu. Loh, kok tidak haitsi begitu kan? Kalau min itu huruf jar, kenapa tidak dibaca haitsi tetapi haitsu? Karena ketemunya tidak isim. Ini nahaita. Nah, ini nahaita itu adalah fi'il madi. Jadi kalau haitsu ketemu isim bisa menjadi mudhof. Gitu ya. Tapi kalau haitsu ketemunya fi'il tidak bisa menjadi mudhof. Atau ketemunya huruf itu tidak bisa menjadi mudhof. Maka kembali ke hukum dasarnya, yaitu isim yang mabni. Maka min huruf jar, haitsu isim yang mabni sebagai majrur. Begitu. Jadi bacanya tidak boleh min haitsi. Karena ininya nahaita, ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya anta, naknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya, makanya kita sering dengar baca min haitsu la yahtasib. Nah, gitu kan ya. Sering dengar kan? Ada min haitsu la yahtasib. Nah, itu minnya huruf jar, haitsu majrur. Gitu. Nah, coba kita tulis di sini biar paham ya. Nah, coba sini ada min haitsu la yahtasib. Nah, gitu ya. Nah, ini minnya huruf jar. Gitu. Haitsu isim yang mabni sebagai majrur. Kenapa tidak haitsi? Ini ketemunya la. La ini adalah huruf. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi haitsu kalau ketemu huruf tetap mabni domah. Gitu ya. Atau ketemunya fi'il. Ketemu fi'il itu mabni domah. Kayak di ini.
kayak di kitab. Ya, ini min haitsu. Benera, terima kasih ya. Oke. Ini ketemunya fiil ini. Nahaita. Nah, begitu ya. Jadi dibacanya min haitsu nahaitana. Nah, saya ulang. Jadi doa yang kedua, apa ini? Benera ya, benerasam. Benerasam, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Ya. Wa'asimna, dan engkau peliharalah kami, engkau jagalah kami min haitsu, dari arah boleh ya. Dari arah boleh. Nahaitana. Nahaita fiil madi, fa'ilnya anta. Engkau larang, gitu kan? Nah, kepada kami, gitu. Jadi minta dijaga dari arah yang engkau larang untuk kami. Gitu ya. Jadi kita tidak bermaksiat nantinya karena dijaga oleh Allah, ya. Jadi permintaan pertama adalah minta diberikan rasa cukup terhadap yang engkau rizkikan kepada kami. Dan yang kedua, minta dijaga dari arah yang engkau larang untuk kami. Gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian bukan permintaan ya maksudnya. Doa yang ketiga. Nah, yang ketiganya adalah wala. Nah, ini la-nya adalah nahi ya. Karena dari depan ini sudah fil amar semua. Tuh, ini fil amar. Qanni'. Ya, yang kedua juga fil amar. Aksim. Maka ketika ketemu la, ini wawunya atop, maka la-nya jadi nahi. Ya, berarti ini larangan. Ini bacanya seperti apa? Oke, kita lihat di Majid 1 ya. Nah, kita lihat di Majid 1. Di sini ada fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Yufa'ilu ini domirnya huwa ya. Kalau domirnya anta, tufa'ilu. Diganti tak ya-nya. Tufa'ilu. Kita lihat di sini. Nah, maka ini bacanya tuhawwiju. Begitu kan? Tuhawwiju. Ketika dimasuki la nahi, maka menjazmkan fi'il mudhari. Jadi bacanya la tuhawwij. Nah, begitu. La tuhawwij. Berarti tuhawwij fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Baru na domir mutasil sebagai maf'ul bi. Ingat ya, domir mutasil bila nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi. Jadi la tuhawwijna, begitu. Dan janganlah engkau tuhawwijna. Apa itu tuhawwijna? Janganlah engkau jadikan kami merasa butuh. Nah, itu. La tuhawwijna. Janganlah engkau menjadikan kami merasa butuh. Nah, atau janganlah engkau jadikan merasa butuh terhadap kami gitu. Ila, nah begitu boleh. Ilanya huruf jar, maka depannya dibaca isim. Ya. Dibaca isim ya. Jadi ila man apa min begitu. Ya, kalau dibaca min ini huruf. Oke, terima kasih ya. Oke. Ilahnya udah huruf jar, maka depannya dibaca isim. Maka ini isim mausul. Ila man. Begitu. Jangan ila min. Ilahnya sudah huruf jar. Jadi tidak ketemu dua huruf. Ya, ini maka dibaca majrur. Jadi ila man. Ini man isim mausul sebagai majrur. Maka depannya dibaca silahnya. Nah, silah itu harus kalimat. Ya. Silah itu harus kalimat. Maka ini dibacanya fi'il madi. Ya, fi'il madi. Naita. Fi'il madi ya.
Ini dibaca fi'il madi, bacanya aghnaita. Nah, gitu. Majid 1 ya. Majid 1. Majidnya alif. Agnaita. Baru hu domir muttasil sebagai maf'ul bi. Baru ini baca anna. An huruf jer. Ini anna ini mu'alafatun ya. Gabungan dari dua kata. An huruf jer ditambah na. Domir muttasil. Jadi anna, an huruf jer, na domir muttasil sebagai majrur. Jadi man agnaitahu anna. Agnaitahu anna ini kalimat. Kalimatnya sebagai silah mausul dari man. Gitu ya. Jadi wala tuhawwijna, dan janganlah engkau jadikan merasa butuh kepada kami ila gitu. Terhadap man orang yang agtaita engkau telah kayakan hu dia anak dari kami. Coba perhatikan baik-baik cara mengartikannya. Jadi wala tuhawwijna, dan janganlah engkau jadikan kami merasa butuh. Nah, atau boleh wala tuhawwijna, wala tuhawwij, dan janganlah engkau jadikan merasa butuh. Nah, kepada kami ilaman, terhadap orang yang agnaitahu dia, engkau telah kayakan dia, anna dari kami. Jadi maksudnya janganlah engkau jadikan kami merasa butuh kepada orang yang lebih kaya daripada kami. Maksudnya begitu ya. Tuh, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Jadi yang pertamanya adalah minta diberikan sifat qanaah terhadap yang engkau telah rizkikan kepada kami. Kemudian yang kedua adalah minta kepada Allah, berdoa maksudnya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijaga ya dari arah yang engkau larang kepada kami. Nah, kemudian yang ketiganya adalah berdoa agar la tuhawwij, janganlah engkau menjadikan merasa butuh kepada kami ilaman agtaitahu anna, dari orang yang engkau telah kayakan dia dari kami. Nah, gitu. Oke ya, itu baru 3. Baru 3 ini. Lumayan ini 3 nih. Suaranya sudah jerit-jerit ya. Hafalkan 3 ya. Coba kita hafalkan yang 3 ini. Kita praktekkan Allahumma qanni'na bima razaqtana wa a'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man agnaitahu anna. 3 dulu ya. Oke, kali ini 3 dulu. Doanya nanti besok kita lanjut. Oke, ya. Minum dulu Pak Ustadz. Saya lagi saum, masa suruh minum. Oke, Tarik Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz. Aduh, kelewat tadi, diulang lagi boleh. Tarik ya. Lanjut Ustadz. Alhamdulillah nih HP-nya nggak mati ya, mudah-mudahan nggak mati. Pak Manaim, saya mau kitab ini dapat di mana Ustaz? Kitab ini apa? Kitab yang ini ya, yang saya bacain ya, itu di toko banyak Pak. Kitab Nasaihul Ibad, kecuali Nahwu Sorobnya ya, Nahwu Sorobnya insya Allah itu baru jadi kami. Oke. Jazuli lanjut Ustaz. Waduh. Lanjut ya. Ini berapa poin lagi ini? Oke. Banyak masih. Masih banyak poinnya ya. Oke, masih banyak poinnya. Oke, saya tambah 1 ya. Saya tambah 1. Ini waktunya lumayan. Tambah 1, oke, tambah 1. Ya. Nah, oke, di sini ada lafad wawu ya. Ini wawunya masih atop. Cocok kalimat haitsu yang majrur. Cocok apa maksudnya Pak? Cocok kalimat haitsu. Iya.
Haitsu itu tidak dibaca haitsi ya kalau tidak menjadi mudhof. Kalau jadi mudhof boleh. Itu doa siapa Ustaz? Abdul Aziz, ini doanya Tamim. Ya. Nah, di sini lihat kalimat di sininya. Nah, ini. Nah, ini ada kalimat fayan bagi lana an nad'u bidu'ai tamimid dari bani Habib. Jadi, nah ini doanya Tamim yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Nah, ini kan tadi allamahu iyahu sayyiduna al-khadiru alaihi salam. Al-khadiru itu fa'il. Badal dari sayyidu. Sayyidunya fa'il dari allama. Jadi Nabi Khidir mengajarkannya. Gitu. Jadi Nabi Khidir mengajarkan doa kepadanya. Iyahu. Jadi hanya kepada Tamim. Nah ini ya gitu ya. Jadi ketika kita diberikan sabar oleh Allah, ya artinya sabar itu tidak boleh mengeluh kepada makhluk. Jadi kita harus berdoa, ya tidak mengadu kepada Allah tentang nasib dirinya, tetapi yang diajarkan itu yan bagi pantasnya nad'u, kami berdoa. Nah, cuman di sini yang direferensikan adalah doanya Tamim, ya, yang diajarkan oleh Nabi Khidir, gitu ya. Oke, insya Allah kita diberikan sabar oleh Allah. Sebab sabar itu tidak bisa belajar. Sabar itu harus napak tilas. Ya, napak tilas itu mengikuti jejak orang soleh dulu. Ya, aku lagi belajar sabar, itu nggak gitu. Jadi lakukan apa yang dilakukan oleh orang soleh dulu. Maka Allah akan berikan sesuai apa yang Allah berikan kepada orang soleh dulu. Mas Yanto, terima kasih. Jadi begitu caranya. Jadi kalau kita mau sabar, napak tilas. Ikuti orang-orang soleh dulu. Kalau orang-orang soleh dulu berdoa seperti itu, ikuti. Maka Allah akan anugerahkan seperti apa yang Allah anugerahkan kepada mereka orang soleh. Begitu ya. Oke, jadi kita baca doanya. Tadi baru 3 poin ya. Baru 3 poin yang diminta, yang minta kepada Allah dengan doa tadi. Ya, ingat ya, bukan kalimatnya meminta. Sebenarnya saya kurang pas kalau meminta. Karena meminta itu tanda kurang ya. Jadi berdoa. Karena yang diperintah itu doa. Ud'uni astajib lakum. Jadi kalian berdoalah. Gitu. Jadi ini baru 3 poin. Kemudian tadi ada yang minta lanjut. Saya tambahin 1 ya. Nah ini. Nah begitu. Oke, jelas ya. Bapak, Mbak, mana ya? Siapa tadi yang nanyain ya? Oke. Oke. Udah aja Kang. Ngobrol aja. Lawak maunya ngobrol ya, Masya Allah. Tapi ngobrol manfaat ya, insya Allah ya. Oke, tarik mohon contoh kalimat haitsu yang majrur. Haitsu yang majrur ya. Oke, boleh. Ini misalkan begini. Misalkan begini ya. Nah, misalkan begini. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh biar lebih paham. Kita haitsu ini kan dzaraf ya. Salah. Saya tulis di sebelah sini. Nah, haitsu ini dzaraf. Saya contohkan qablu. Qablu juga dzaraf sama. Ya, sama. Jadi nggak mesti haitsu. Dzaraf juga sama. Jadi kalau dzaraf qablu ketemu huruf juga tidak boleh ngejer. Tetap harus doma. Pernah baca Quran ada min qablu, ada kan? Nah, itu karena ketemu huruf. Begitu. Sama dengan haitsu. Nah, sekarang contoh gimana kalau menjadi qabli. Contohnya gini. Nah, ini. Nah, makanya dibaca min qabli. Nah, min huruf jar,
Qabli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Gitu. Wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini sama kayak haitsu. Misalkan di sini haitsu pakainya sama aja. Misalkan min haitsi. Nah, gitu. Him. Nah, begitu. Min haitsihim. Nah, itu baru bisa min huruf jar haitsi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Oke, sip. Jadi kalau ketemunya him itu kan domir kan isim. Jadi kalau ketemunya isim, maka haitsu ini bisa menjadi majrurnya tandanya kasroh. Oke. Sip. Oke ya. Tarik ya. Oke, terima kasih. Min qoblian. Nah, bisa tuh min qoblian. Sip. Ya. Ini tadi ditanyakan min qoblian. Karena an itu huruf masdariyah. Ya, ini. Saya tulis tadi min qoblian. Kenapa ini bisa qobli? Karena an ini huruf masdariyah. Kalau huruf masdariyah bisa mentakwil. Bisa mentakwil fi'il menjadi isim. Itu. Makanya masih bisa qobli. Karena annya itu mentakwil. Mentakwil isim. Mentakwil fi'il di depannya menjadi isim. Oke ya. Oke, sip. Jadi bisa min qobli. Tidak min qoblu. Karena annya ini adalah masdariyah. Ya, kalau huruf masdariyah itu bisa mentakwil fi'il menjadi isim. Oke, sip. Tarik ya. Jelas ya mudah-mudahan ya. Oke, bener lawak nih. Kayaknya lanjutannya besok. Ya. Jadi ini dilanjut besok ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke. Sip tuh apa Ustaz? Oh, sip tuh bagus. Sip itu jempol. Begini jempol ya, jempol. Sip itu jempol. Nah begitu. Sip. Oke. Yusron Wahid. Terima kasih. Mimin Majalengka. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Teh Mimin juga pinter ini. Udah ngikrov itu. Saya lihat di apa? Di VT-nya. Ya, udah ngikrov ini. Top ini. Teh Mimin ini udah top ini, bisa ngi'rob. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tambah paham ya Teh Mimin ya. Udah bisa ngi'rob Arab itu. Nah, kalau yang saya ajarkan di sini i'robnya Indonesia dulu Teh Mimin. Jadi belum diarabkan ya. Kalau langsung Arab lebih pusing. Tapi kalau Indonesia dulu nanti ke Arabnya tuh lebih mudah. Insya Allah. Mohon doanya Ustadz ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke, lawak, Torik, Kamal ngaji juga ya Kang. Subhanallah. Oke, nyambung ya. Gitu. Oke, tadi ya cukup hari ini ya. Insya Allah kita lanjut besok ya. Jadi baru 3 permohonan ya. Nah, doanya Tamim ya yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Monggo kita amalkan ya sedikit-sedikit. Cerita apa Kang? Cerita apa? Lawak. Cerita apa? Ya, cerita apa monggo. Pak Ustadz saya ingin belajar cuma dari mana awalnya. Nah, metode saya itu dari awal banget ya yang tidak mengenal apa itu fi'il, apa itu isim. Insya Allah. Dan itu bukunya sudah selesai. Insya Allah. 2 ya, buku sorobnya dan buku nahwunya. Itu untuk pemula ya, pemula banget ya. Oke, jadi insya Allah monggo yang berminat. Jadi itu untuk pemula ya, bukan untuk mahir, bukan. Nanti kalau untuk mahir ngetawain ya. Ini pemula banget, dari nol banget ya.
Jadi banyak orang bisa, tapi mulainya dari mana kalau mengajarkan. Nah, insya Allah di metode saya inilah mulainya dari sini gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Oke, silakan di itu aja di inbox ya. Kita kontak-kontak di inbox. Mudah-mudahan ada solusi. Oke. Boleh Pak Ustadz bukunya. Oke, mumpung kemarin cetakannya habis ya. Sekarang saya nambah. Mudah-mudahan kebagian. Monggo. Oke. Ulangi doanya. Oke, bintang mursalat. Oke, doanya ya, amalkan ya. Kita dikit-dikit amalkan. Nah, dikit-dikit. Kalau buka kitab nahunya bingung betul ya. Makanya insya Allah di buku saya mudah insya Allah. Saya bikin mudah ya, tidak sulit. Alhamdulillah. Oke. Lanjut Ustadz. Rata-rata konten kayak gini pakai bahasa daerah. Oke, oke. Saya mau Paman Naim monggo ya. Kita kontak-kontak aja di inboxnya. Insya Allah mudah-mudahan ada caranya gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, kita tadi ada yang minta diulang doanya. Ini doanya. Allahumma qanni'na. Ya Allah, Engkau qanaahkan kami. Bima rozaqtana. Dengan sesuatu yang Engkau telah rizkikan kepada kami. Jadi, qanni'na bima rozaqtana. Kemudian wa'aksimna. Wa'aksimna. Dan Engkau jagalah kami atau peliharalah kami min haitsu ya, dari arah yang nahaitana engkau larang kami gitu. Wa tuhawwijna, dan janganlah engkau jadikan rasa butuh kepada kami atau rasa butuh kami, boleh gitu, ilaman, kepada orang yang agnaitahu, engkau telah kayakannya anna dari kami. Nah begitu, baru sampai sini ya. Jadi kalau saya baca ulang Arabnya, Allahumma qanni'na bima razaqtana wa aqsimna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man agnaitahu anna. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan amalkan sedikit-sedikit ya. Kita baca, kalau belum hafal kita tulis, kemudian baca ketika berdoa. Jadi kalau berdoa itu konsepnya sudah dibikin oleh Allah dan Rasulnya. Sudah dibikin. Tapi kalau permintaan itu dari hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau doa itu bedanya konsepnya sudah dibikin oleh Allah. Jadi kita tinggal ngikuti saja. Ya, tapi kalau permintaan itu rasa kurang kita kepada Allah dan itu tidak baik. Ya, itu keluar dari hawa nafsu kita. Keluar dari keinginan-keinginan kita. Ya, kalau doa itu menjalankan perintah. Ud'uni astajib lakum. Begitu ya. Oke, liatin full Ustadz doanya. Mau di screenshot. Ini terhalang ya, terhalang dengan yang warnanya oranye. Saya di sini udah mentok dengan batasan ini, batasan standar HP-nya. Jadi mentok. Jadi begini, paling bisa dijalaninnya. Bu Mimi terima kasih. Nah, ini doanya. Nah, dari sini ya, ini doanya, isi doanya terus ini yang akan kita bahas nanti. Nah, ini kita udah mentok ya. Kemudian nanti lanjut ke sini untuk besoknya. Oke, di sini ya, agak ke atas. Nah, ini sampai sini. Terus sampai sini. Terakhir di sini. Nah, udah. Jadi kita masih ada beberapa doa yang akan kita pelajari besok ya. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan buat besoknya. Besok mulai jam berapa Pak Ustadz? Besok biasa ya kita pakai jam 5.30. Cuman kadang agak telat sedikit ya, 3 menit, 5 menit itu karena mempersiapkan dulu ya. Jadi mempersiapkan dulu, jadi mohon maaf. Oke. Barangkali kurang tepat ya, tapi insya Allah saya berusaha untuk tepat.
Oke. Cukup hari ini kita tutup pertemuan kita, mudah-mudahan barokah dan Allah tambahkan ilmu. Karena satu-satunya yang boleh minta tambah hanya ilmu. Selain ilmu tidak boleh, ya. Oke. Pak Ustadz, saya ingin kenal sama Pak Ustadz, ya. Liatin dong Pak Ustadz. Itu ada di itu kan, ada di gambar itu di profil saya itu saya itu. Tidak ada ya. Ada di profil. Nanti kapan-kapan saya tampilkan. Sudah ada di itu ya di profilnya, tinggal klik di profilnya, insya Allah kelihatan ya. Oke. Syukran katsir Ustaz. Oke, lawak kalau ini lawak jadi ngelawak juga ini. Masya Allah. Oke. Oke. Purwakarta ya Pak Sopyan. Oke. Jazuli. Malam Ustadz live ya? Enggak, belum. Pak Jazuli belum ya. Saya belum ketemu waktunya nih. Rencananya malam Selasa, cuman sampai saat ini belum. Belum bisa ya. Masih banyak ini yang diurus malamnya. Oke, izin live Ustadz Pak Ahmad Haidar. Oke, monggo sudah selesai Pak ya. Oke, Muhammad Ali Al-Tib. Ya, oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.